Saudara Dedi Irama ya. Cukup banyak juga ya partisipan ya, penonton sekaligus supporter barangkali dari Pak Dedi yang mendukung secara moral pada kesempatan pagi hari ini. Ada beberapa catatan yang saya lihat dari disertasi Pak Dedi. Pertama, coba lihat konsistensi antara judul dengan abstrak ya. Ada yang tertinggal itu. Jadi memang sebuah ujian itu harus lebih teliti sebelumnya Pak Dedi. Ya, baik variabelnya jangan ada yang tertinggal. Coba Pak Dedi lihat di abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bagaimana besarnya pengaruh variabel lingkungan madrasah, perilaku pemimpin terhadap aktivitas madrasah. Kemudian disusun sebagai Tunggu. Apa yang kurang variabel di sana? Variabel efektivitas madrasah. Kecakapan pemimpin. Nah, di mana ente taruh itu? Siap Pak Prof. Ya kan? Tapi kalau di hasilnya nampak Pak Prof, penelitian ini menghasilkan 10 kesimpulan. Iya, abstrak itu kan simpul semua penelitian Bapak. Jadi kalau itu salah, itu wajah Bapak secara keseluruhan gitu. Walaupun itu satu lembar, tapi orang bisa dari situ memahami penelitian yang sudah Bapak lakukan. Artinya kan aspek ketelitian Bapak di sini perlu ditingkatkan ke depan. Artinya perlu ada pembaca mitra ya, pembaca banding kalau sudah mau maju ke ujian. Coba nanti lihat konsistensi antara daftar isi dengan isi penelitian Bapak. Nah itu nanti yang sampai dalam ujian berikutnya itu menjadi kendala bagi Bapak mempengaruhi tim penguji yang lain gitu. Ketidakkonsistenan Bapak, ketidaktelitian Bapak dalam menulis gitu kan. Dan banyak lagi kesalahan kalimat, tata tulis, ya, huruf kayak penelitian, penelitian, nah E-nya hilang gitu. Banyak itu seperti itu, Pak. Ya, coba ya dicek lagi lah ya supaya Bapak nanti tidak berpengaruh terhadap penilaian tim penguji ke depan. Itu penting ya. Nah, kemudian baru kita masuk ya. Judul Bapak sudah cukup bagus. Bapak turunkan dari teori siapa itu? Grand teori siapa? Judul yang Bapak bangun. Kalkuit. Koi. Apa bukunya? Koi. Saya share Pak Prof. Buku apa itu yang Bapak pakai dari Koi itu? Education Administration. Ya, bagus. Bukunya bagus tuh. Tahun berapa itu? Tahun 2016 Pak Prof. Oh, masih bagus ya. Bisa ditampilkan nggak? Bisa ditayangkan nggak gambarnya? Coba saya mau lihat turunan dari Grand Theory itu ke judul Bapak. Kejar aja ke halaman. Halaman berapa itu? 440 Pak Prof. Oh, jauh sekali. Tarik. X1 Bapak apa tadi? Kecakapan pemimpin Pak Prof. Oke. X2? Lingkungan madrasah Pak Prof. Stasional ya? Oke. Terus ketiga? Perilaku pemimpin Pak Prof. Keempat, efektivitas. Ya udah, saya kira clear itu, teorinya clear ya. Nah, itu yang penting itu ya kan. Jadi Bapak sudah punya sandaran teori, tempat bergantung, tempat bersandar, itu udah clear itu. Nah, oke, kita lanjut. Saya ingin tahu di bab 1 itu apa to be art-nya yang mendorong Bapak mau melakukan penelitian pada madrasah negeri di Provinsi Jambi ini. Ya, kira-kira kalau itu kan gap antara fakta teoritik dengan empirik. X4-nya itu efektivitas. Karena itu rumah masalah. Oke. Saya ditampilkan tadi di slide Pak Prof bahwa berdasarkan hasil Grento dan survei saya ke lapangan bahwa beberapa kepala madrasah ini pertama dia belum memahami sebenarnya tugas dia apa gitu. Dan kemudian cenderung dia one man show. Belum melibatkan bahwa guru-guru dan stakeholder lainnya di madrasah itu belum terlibat sepenuhnya untuk melakukan perubahan-perubahan di madrasah. Nah, bahkan dalam sisi pengelolaan anggaran pun dia hanya bermain dengan berdua dengan bendaharanya dan seterusnya. Sehingga nanti saya melihat bahwa inovasi kepala madrasah itu sendiri tidak mendapat dukungan dari orang-orang di sekitarnya, khususnya di lingkungan
madrasahnya. Hmm. Meskipun ya madrasah itu jalan aja gitu, tapi kalau untuk meningkat lebih dari yang sekarang itu, saya melihat agak susah, karena dia kepala madrasah masih beranggapan bahwa dia bisa sendiri untuk melakukan perubahan di madrasah itu. Ini yang paling itu dari sisi penampilan ya. Nah, sekarang dari substansi efektivitas itu sendiri. Kan efektivitas itu kesesuaian antara apa yang direncanakan dengan dilaksanakan. Nah, kira-kira apa yang tidak sesuai? Dia sudah rencanakan, tapi ternyata realisasinya tidak sesuai dengan rencana itu. Kira-kira apa yang bisa diungkap dalam efektivitas ini? Pertama, kalau sekarang kita semua madrasah sudah mempunyai elektronik rencana kerja madrasah, Pak. Ada rekam namanya. Apa itu bentuknya apa? Aplikasi, Pak Prof. Aplikasi elektronik rencana kerja madrasah, RK. Itu dari di awal tahun itu sudah harus diinput. Nah, diinput apa yang akan dilakukan di madrasah itu. Nah, itu kalau dulu namanya rencana kerja madrasah, sekarang sudah sistem online. Nah, itu beberapa guru beberapa guru dan yang tahunya rekam itu cuma kepala madrasah sama bendahara saja. Padahal sebenarnya kan guru-guru juga harus terlibat di dalam pengisian. Itu segi perencanaan. Nah, segi pelaksanaannya program yang sudah dirancang, sudah direncanakan, apa yang belum terlaksana sesuai dengan rencana itu? Ya, beberapa program kalau di madrasah aliyah itu kan Pak Prof itu di akhir tahun persiapan untuk anak-anak kita untuk masuk ke perguruan tinggi setelah itu. Nah, ternyata ini juga tidak banyak melibatkan guru. Tidak banyak melibatkan guru sehingga begini, Pak Dedi, coba saya kasih rasionalitasnya ya. Misalnya begini. Dia targetkan rencana selesai anak-anak kita 100%. Siap. Tapi ternyata kelulusan hanya 95%. Berarti itu satu rencana yang sudah dirancang tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan pelaksanaan, kenyataan. Itu contoh. Yang kedua, misal ada 10 program yang dibuat ya, di dalam program sekolah atau madrasah. Ternyata yang terlaksana hanya 6. Nah, kira-kira seperti itu, rancangan apa yang sudah dibikin oleh pihak sekolah sehingga di dalam realita yang tidak terwujud seperti rencana itu gitu. Itu namanya tidak efektif. Nah, kira-kira apa yang bisa Bapak ungkap yang tidak efektif yang ditemukan sebagai data awal to be art ya, untuk pintu Bapak masuk ke dalam penelitian ini lebih dalam gitu, lebih lanjut gitu. Bisa nggak diungkapkan? Karena ini fokus ke madrasah aliyah Pak Prof ya, saya melihat dari sisi tingkat kelulusan siswanya untuk memasuki ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau tingkat kelulusan untuk ujian nasional kalau zaman dulu AN itu kita insya Allah 100%. Semua madrasah negeri, apalagi madrasah negeri kita 100%. Kalau sudah sesuai rencana nggak perlu diungkap, kayak itu sudah efektif. Siap. Jadi apa yang Bapak temukan ya, apa yang belum jalan, yang belum jalan, apa yang direncanakan dengan dilaksanakan gitu. Siap. Kalau sudah berikutnya itu sudah bukan rencana madrasah lagi, itu kan sudah output ya, outcome gitu ya. Outcome-nya itu lebih kepada ke sana. Nah, sekarang yang masih dalam sifatnya internal, dirancang setiap tahun, baik itu pembiayaan, program. Kalau pembiayaan kan ada namanya RAPBS, Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah. Program gitu juga ada rencana program kerja sekolah. Nah, jadi maksud saya, yang dimaksud tidak efektif itu, ada program yang direncanakan yang tidak berjalan sesuai dengan rencana itu. Itu maksudnya gitu, Pak. Kalau yang dia rancang misalnya kelulusan 100%, lulus 100%, itu sudah efektif berarti. Nah, sekarang pintu Bapak masuk itu apa yang kira-kira belum efektif? Itu yang kita kejar nanti dalam riset kita untuk mau ditingkatkan dari variabel-variabel bebasnya itu gitu. Jadi sekarang kita lihat dari variabel endogennya gitu, yang terikatnya itu apa yang tidak efektif. Maka ini yang kita mau endorse ya, kita beri penguatan dari variabel-variabel yang bebas.
atau variabel yang eksternalnya itu. Nah, gitu. Kira-kira ada nggak yang bisa Bapak ungkap di dalam penelitian Bapak yang sudah dilakukan gitu? Ada Pak Prof. Saya menyoroti dari tingkat kelulusan masuk, Pak, kelanjutan masuk ke perguruan tingginya Pak Prof. Jadi anak anak madrasah aliyah negeri kita ini berapa persen yang masuk ke perguruan tinggi? Tentunya kan perguruan tinggi yang ternama. Nah, dari 31 madrasah negeri kita ini, karena saya menganggap bahwa Man Sarolangun, kemudian Man 2 Bungo dan Man Model itu adalah sama-sama memiliki akreditasi A, dan ini paling tinggi mereka baru meluluskan ke perguruan tinggi Papua itu baru pas sekitar 10%. Berapa? Nah, ini yang menjadi 10%. Berapa persen? 10. Paling tinggi itu di Man 2 kota. Itu dari 300-an siswanya itu baru lulus perguruan tinggi negeri itu sekitar 30-an tiap tahun. Oke. Nah, tentang kelulusan itu ada program madrasah nggak dibikin? Ini di awal saya sampaikan program di awal siapa Prof? Ada nggak itu dibuat dalam program atau rencana program madrasah? Ada Pak Prof. Semua madrasah negeri. Ada dokumennya itu? Ada Pak Prof. Dokumen misalnya Bapak ambil dari madrasah-madrasah ini menargetkan rencana mereka outputnya itu masuk ke perguruan tinggi, katakan misalnya 40%. Tapi kenyataannya baru 10% tadi. Berarti itu menunjukkan tidak efektif atau belum efektif. Ada nggak dokumennya Bapak bisa tampilkan target mereka 40 tapi ternyata kelulusannya 10, itu kan tidak efektif itu. Ada nggak data yang bersifat dokumen Pak, dukungannya? Waktu saya ke lapangan ada Pak Prof. Jadi di rencana kerja kepala pelayanan. Bukan wawancara ya, dokumen Pak, dokumen mereka. Ada Pak, ada Pak Prof. Tapi kok nggak dibuat di latar belakang? Siap. Nah, itu dibuat nanti ya. Siap. Jadi data-data awal Bapak itu dari dokumentasi, bukan katanya begitu. Siap. Atau bukan penafsiran dari Pak Dedi, nggak laku juga di sini. Jadi semua harus berdasarkan fakta empirik yang Bapak temukan. Nah, apalagi nanti yang lain, ya, yang dirancang programnya, tapi belum terlaksana seperti apa yang dirancang itu. Nah, jadi kalau nggak ada sandaran, titik tolaknya, ya tentu juga lemah pertimbangan-pertimbangan rasional untuk melanjutkan penelitian Bapak secara empiris, secara ilmiah. Gitu. Di samping ada dukungan penelitian relevan tadi kan, yang sudah dibikin di akhir pada bab 2. Gitu ya. Nanti lengkapi data-data yang berkenaan dengan data awal, terutama yang terkait dengan pengungkapan fakta yang belum efektif dilakukan oleh kepala sekolah. Itu ya, ditampilkan ya. Jadi Bapak ambil datanya dokumen. Nah, nanti silakan bagaimana cara mendapatkan kembali data-data dokumen itu untuk mendukung to be art ya, atau starting point Bapak melangkah kepada tahap-tahap berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bab 2. Apa yang Bapak maksud dengan efektivitas kepala sekolah dalam penelitian ini, atau efektivitas kepala madrasah? Konsepnya seperti apa, Pak? Konstruknya. Ketepatan atau keberhasilan di sini efektivitasnya yang saya ambil adalah efektivitas madrasahnya, Pak Prof. Ya. Keberhasilan atau ketepatan madrasah dalam mengoptimalkan semua komponen yang menjadi kekuatan madrasah untuk mewujudkan visi misi tujuan madrasah. Nah, jadi ketepatan atau keberhasilan lembaganya, Pak Prof. Ya, ketepatan itu artinya kesesuaian antara apa yang direncanakan dengan apa yang dilaksanakan gitu. Bukan apa yang dihasilkan. Kalau apa yang dihasilkan itu nanti arahnya ke efisiensi. Nah, Bapak masih di efektivitas. Kalau efektivitas itu dia kesesuaian antara kutub rencana dengan kutub pelaksanaan. Nah, belum sampai pada produknya ya. Maka itu tadi yang sifatnya output itu masih di luar wilayah efektivitas sebenarnya. Jadi efektivitas itu bersifat internal ya. Dinamika yang terjadi di dalam madrasah itu sendiri. Nah, jadi ketepatan tadi udah betul kata kuncinya. Nah, tinggal Bapak melihat perencanaan apa yang belum dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disiapkan. Gitu. Nah, coba indikatornya apa? Pertama,
kepemimpinan yang kuat, iklim madrasah yang kondusif, penempatan sarana prasarana, proses belajar mengajar, prestasi siswa, dan yang keenam adalah kelulusan siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, bikin ketepatan tadi ya salah satunya itu. Ya. Yang menjadi tagihan pertama dan utama itu, ketepatan rencana dan pelaksanaan itu. Itu tampilkan nanti jadi indikator, Pak. Ya, karena itu yang menjadi ruhnya daripada parabel Bapak. Jadi kalau belum turun indikator ketepatan itu antara rencana dan pelaksanaan, belum ada ruhnya itu parabel Bapak efektivitas. Gitu ya. Nanti turunkan ke situ ya. Nah, kemudian siapa yang menjadi respondennya untuk parabel ini? Guru-guru PNS. Guru PNS. Oke, tentang memberikan persepsi terhadap kepala sekolah. Ya. Semua guru ya? Semua guru ya? Guru. Ya, karena guru yang PNS. jumlahnya banyak kan? Kalau kepala Ya. sekolah kan sedikit. Oke, bab 2 clear ya. Kalau terkait dengan demikian ya. Nanti hal-hal yang berkenaan dengan parabel lain, ya intinya tetap pada sudut guru ya. Pada sudut guru. Siap. Nah, kemudian bab 3, tadi Bapak ada bilang bahwa melakukan tes. Emang ada tes? Pertama di awal-awal saya lempar kuesioner ke guru, Pak. Nggak boleh. Persepsi. Oh, gitu ya. Ya, penelitian aja belum kok, instrumen belum diuji coba kok lempar instrumen gitu. Jadi Bapak datang itu datanya diambil adalah data dokumen gitu. Nanti perbaiki itu. Nggak laku instrumen Bapak, karena instrumen Bapak belum divalidasi dan uji reliabilitasnya belum ada gitu. Instrumen itu baru berlaku setelah uji coba, baru bisa dilakukan untuk penelitian. Dan itu pun kan yang diuji coba tidak boleh diambil lagi, dia harus di outset kan, dikeluarkan gitu. Tadi berapa? 128. Siap. Berarti 38 uji coba. Uji coba 38. Bukan 30 kan? Bukan. 38 ya. Berarti sisanya 90. 90. Pak. Nah, berarti itu yang diteliti. Berarti yang 38 nggak boleh diambil lagi gitu kan? Siap. Nah, Siap. artinya Bapak kan nggak ada tes. Jadi maksud saya di bab 3 itu dibuang semua yang berbau Siap. atau bicara tes. Semua parabel Bapak kan angket. Jadi jangan menyesatkan pembaca, Pak Dedi. Bapak nggak melakukan tes, tapi dibikin tes gitu kan. Nah, ada beberapa rumus yang saya lihat itu salah dalam perhitungannya itu, dalam pembuatannya. Nanti lihat ya, ada yang salah itu. Kembalikan ke rumus aslinya gitu. Dan pastikan setiap uji coba itu ada tampil 1 butir contoh cara menghitung validitas dan reliabilitas. Yang kedua dan seterusnya itu boleh dengan berbantuan komputer atau SPSS, SEM dan sebagainya gitu. Tapi 1 butir contohkan, tampilkan rumusnya, tampilkan cara perhitungannya secara manual. Nah, poin kedua sampai berikutnya boleh menggunakan SPSS. Gitu ya. Jadi intinya bagaimana rute perjalanan perhitungan itu Bapak tahu, paham gitu. Nah, itu paling penting itu ya. Yang sampai itu terabaikan. Jadi 1 butir itu perlu. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba angka itu dari mana gitu. Oh, begini loh rutenya dari perhitungan itu. Ini rumusnya, ini cara menghitungnya, dan ini hasilnya. 1 butir aja cukup. Contoh barang ya yang ditampilkan kepada pembaca terhadap apa yang sudah Bapak lakukan analisis, uji coba, dan begitu juga nanti sampai ke penelitian. Tadi saya lihat ketika di bab 4 juga sudah memperlihatkan ada persyaratan analisis, semuanya sudah berjalan dengan baik ya. Ada homogenitas, normalitas, dan linearitas. Saya kira itu sudah baik ya. Nah, saya ingin lihat apa hasil yang tertinggi dari pengaruh yang sudah dilakukan penelitian Bapak ini. Dari pengaruh apa yang tertinggi atau hubungan apa parabelnya? Izin Prof. Iya. Di halaman terakhir slide saya itu kelihatan bahwa di rekapitulasi hasil pengujian hipotesis. Apa yang tertinggi? Yang tertinggi itu adalah
X3 terhadap X4 dengan X3? koefisiennya 0,8. X3 berarti apa? Perilaku Perilaku pemimpin. Iya, siap Pak. Dikejar nggak? Mengapa itu tertinggi? Kok bukan kecakapan atau bukan lingkungan gitu? Mengapa itu tinggi? Dikejar nggak dalam ininya, pembahasannya? Belum Pak Prof. Kira-kira mengapa? Tingginya itu mengapa, Pak Dedi? Saya melihat tingginya itu karena sekarang saya di dalam perilaku pemimpin ini saya membuat indikator itu yang pertama itu adalah keterdukungan. Keterdukungan dalam artian pemberian sanksi, reward, pengakuan, pelatihan, dan ini lebih banyak bagaimana pemimpin atau kepala madrasah itu melibatkan semua pihak di madrasah itu. Ya, keterdukungan, tanggung jawab, dukungan manajemen, dan kemampuan memotivasi dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat di madrasah, pengembangan visi, dan membangun teamwork yang kuat. Ya, Itu perilaku. itu perilaku pemimpin, indikator yang saya lakukan, yang indikator-indikator perilaku yang saya. Apa di antaranya perilaku indikatornya? Pertama adalah keterdukungan, ya, meliputi pemberian sanksi, reward, pengakuan, memberikan kesempatan pelatihan kepada guru, menjadi panutan, dan partisipasi. Oh, keterdukungan ya. Tanggung jawab, Memang ada reward di sana diberikan. manajemen. Ada reward yang Siap. berjalan. Ada. Ada. Apa bentuknya reward? Untuk kepala madrasah memberikan kesempatan ke guru-guru untuk mengikuti pelatihan, untuk melanjutkan kuliah dan seterusnya, Pak. Ada itu. Itu juga ada, Pak. Di dalam instrumen Bapak muncul nggak itu? Muncul, Pak Prof. Muncul ya. Misalnya memberikan ruang, kesempatan Ya, untuk guru-guru untuk meningkatkan kapasitasnya gitu. Ya, Ada juga reward material nggak? nah itu udah ada, Pak. Nggak ada ya. Uang kek atau jabatan kek ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak sampai. Nggak ada ya. Cuma nyuruh-nyuruh adu aja, seminar gitu. Seminar, ikut diklat, kemudian ya ikut asesmen, diberikan kesempatan untuk asesmen misalnya gitu. Itu kesempatan yang sama ya Siap, pada semua guru. Ya, diberikan ke semua guru, Pak Prof. pada semua guru ya. Siap, Pak Prof. Oke. Itu alasannya ya. Jadi karena Siap, Pak. keterdukungan, reward itu membuat pengaruh itu tinggi. Berapa persen? Itu harus luar kepala itu Pak Dedi. Siap, Pak. Ya. 0,802, Pak Prof. Oh, itu 82% itu ya. Kalau dikali 100 ya. Ya lumayan tinggi itu. Berarti apa itu? Signifikan? Atau sangat? Signifikan, Pak Prof. Hah? Signifikan. Signifikan. Belum sangat ya. Belum sampai 90. Tahu kan beda antara signifikan, sangat signifikan, sangat-sangat signifikan, tahu gak? Lihat, Pak Prof. Salah saya lihat. Belum ya. Siap, Pak Prof. Berapa persen itu kritik tabelnya? 0,5, Pak Prof. 0,5 berarti sangat signifikan itu. Siap, Pak. Kalau 0,1 dia sangat-sangat signifikan. Nah, berarti kalau 0,5, 5% itu kritik tabelnya berarti sangat signifikan, bukan signifikan. Ya, gitu itu. Nah, kemudian coba lihat di grafik di halaman 158 ya. Gambar histogram itu 158 ya. Perilaku pemimpin. Siap, Pak. Ya. Coba lihat di situ. Udah kelihatan nggak? Kelihatan, Pak Prof. Itu sebelum angka vertikal ke horizontal itu ada semacam sigma ya. Sigma itu yang menghubungkan. Misalnya kan 0 ke 3. Begitu kan angkanya? Siap. Nampak kan? Nah, berarti ada angka sebelum itu apa? 1, 2.
Nah, kalau 1 2 itu berarti ada sigma di sana. Dibikin kayak sigma yang menghubungkan dengan tabel garis ke atas dengan garis ke kanan gitu. Bikin sigma gitu. Itu ada simpul yang tersimpan, tersembunyi gitu. Itu maknanya begitu. Nah, coba nanti ya. Sudah tuh kasih garis. Histogramnya itu. Supaya kelihatan Di atas. bahwa punya Bapak itu normal gitu. Ini agak kurang normal kelihatannya. Dari gambar itu. Coba Pak lihat nanti. Kalau kasih garis itu ketahuan itu. Agak lonjong dia. Nah, coba dicek lagi nanti datanya. Dari sini udah ketahuan data itu normal atau tidak gitu. Ya, tadi Bapak bilang kan normal. Siap. Ya kan? Homogen, linier. Nah, dari gambar ini ada pertanyaan yang menggugat ini. Artinya ada ketidaknormalan di sini. Nah, demikian juga gambar yang berikutnya. Coba lihat. Di halaman 160. Muncul? Itu juga dari gambar kelihatan agak pincang. Itu menggambarkan data itu, Pak Dedi. Histogram itu. Jadi histogram itu kelihatan normal atau tidaknya, linear atau tidaknya sebuah hasil perhitungan yang kita lakukan. Nah, dan seterusnya yang lain-lain juga begitu. Cek nanti 4 gambar histogram itu. Ya, nanti kasih garis kotaknya gitu supaya ada nampak keterhubungannya itu. Ini kelihatan 2 gambar ini tidak terlalu normal gitu. Sementara tadi Bapak bilang normal dalam perhitungannya. Maka itu ada namanya uji homogenitas. Gitu kan? Nah, itu penting itu. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya terakhir pada bab 5, novelty. Ya. Apa yang Bapak temukan dalam penelitian Pak Dedi ini yang sudah berjalan, sudah dilangsungkan di Madrasah Aliyah Negeri ini? Kira-kira novelty-nya apa, Pak? Kebaruannya? Bisa digambarkan, bisa ditampilkan nggak gambar ininya? Novelty yang mana, Pak? Sandaran Bapak teori sebelumnya dan yang sudah hasil produk dari penelitian Bapak. Bisa ditampilkan nggak di layar share screen? Siapa, Prof? Saya mencoba melihat atau membandingkan beberapa indikator-indikator yang ditampilkan atau yang dibuat oleh beberapa pakar dengan indikator. Ini yang teori awal ya, grand theory ya? Yang teori awal enggak, Prof? Ini yang ada beberapa indikator nggak ditampilkan ya? Yang awal nggak ditampilkan? Ini apa, Prof? Mana yang awal? Yang ini, Pak, Prof. Oh, nggak ada gambarnya? Nggak ada, Pak, Prof. Jadi saya Yang tadi gambar yang Bapak tampilkan tadi sebenarnya. Siap. Nanti munculkan di ini ya, di implikasi pada bab 5 itu. Jadi mana nanti Bapak temukan yang banyak persentase atau tinggi tadi 82,5%, itu didalami betul. Karena itulah hasil penelitian Bapak yang menjadi ikon penelitian ini gitu. Yang tertinggi. Nah, kemudian yang terendah apa? Diberikan alasan-alasannya mengapa kok bisa rendah. Variabel apa tadi yang paling rendah? Variabel kecakapan pemimpin. Kecakapan, itu berarti X1 ya? X1. X1, itu yang langsung ya kepada X4 ya? Rendah. Nah, itu dianalisis, Pak. Didalami nanti, ada pembahasan pada bab 4 dan ada uraian pada bab 5 dalam bentuk implikasi. Jadi mengapa kok X1 terhadap X4 itu rendah? Yang kecakapan itu. Padahal kan kecakapan itu penting gitu. Di mana sisi-sisi rendah dari indikator yang Bapak punya itu gitu. Kan dari sisi manapun logika, rasionalitas, kecakapan itu pasti memberikan kontribusi terhadap keberhasilan seseorang, termasuk pada efektivitas. Tapi kenyataannya dalam penelitian Bapak rendah gitu. Nah, Bapak harus bisa berikan rasionalitas logikanya secara empirik, secara ilmiah, mengapa kok rendah kecakapan itu. Nah, begitu juga tadi yang tertinggi. Bapak mengatakan perilaku ya. Sampai 82,5%. Apa alasannya gitu? Apakah kena reward? Tapi ternyata rewardnya hanya nyuruh-nyuruh seminar aja. Apakah seringan itu memberikan reward sehingga orang bisa melaksanakan program dengan efektif? Hanya nyuruh seminar, nyuruh pelatihan. Hanya itu yang menjadi alasan orang bisa melaksanakan sebuah kepemimpinannya dengan efektif.
Kadang orang kan pasti tergantung dengan materi, jabatan. Kan itu penghargaan yang mengandung makna dalam kehidupan, Pak. Kalau hanya sekedar ngadiri seminar, ngadiri training, pelatihan, tentu juga itu bagian ya, komplemen, tapi itu biasanya kecil ya. Tapi yang besar itu adalah seperti promosi jabatan, penempatan, memberikan tugas pekerjaan, memberikan reward materi misalnya gitu. Nah, itu perlu Bapak jelaskan, Pak Dedi. Jadi apa yang kita temukan itu juga harus masuk logika dan rasionalitas secara teoritik gitu. Jangan nanti nggak masuk akal gitu. Masa hanya suruh seminar itu kok menjadi hasil penelitiannya tinggi gitu dan efektif. Kan jadi pertanyaan itu. Nah, jangan sampai nanti Bapak sudah bikin uraian begitu meyakinkan, itu udah gak masuk akal gitu. Nah, itu nanti dikatakan itu boleh jadi analisis false analisis palsu gitu, analisis yang bias, tidak tepat, tidak proporsional, tidak rasional, tidak logis gitu. Nah, jadi yang tertinggi dan yang terendah Bapak harus bisa pertanggungjawabkan mengapa itu bisa terjadi gitu, sesuai dengan indikator yang sudah Bapak bangun. Jadi buat ini gambar sandaran teori sebelumnya, lalu ini loh teori baru yang saya hasilkan dari parabel-parabel yang sudah saya lakukan penelitian atau analisis. Saya kira itulah beberapa catatan untuk kesempurnaan Pak Dedi ya ke depan. Dan tolong yang tadi saya minta yang teknis-teknis itu dibaca betul, mintalah kawan-kawan keroyok gitu. Kasih kawan ini bab 1, ini bab 2, yang pandai atau ahli bahasa lah setidaknya. Dan jangan sampai melakukan kesalahan lagi untuk ujian ke depan. Karena kalau ketika ujian, itu ada pengaruh pada nilai. Jadi ada lulus dan tidak lulus, ada tinggi dan rendah. Maka itu kesempurnaan apa yang Bapak hasilkan, tulisan yang Bapak kerjakan, akan mempengaruhi hasil nilai Bapak Dedi nanti ke depan. Begitu ya? Ya. Oke, saya kira itu saja catatan saya dari Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.